Halo anak-anak semuanya, selamat pagi suster, bapak ibu guru, bapak ibu wali murid, dan anak-anak yang terkasih. Tadi pun, salam Fransiskus berjiwa besar. Anak-anak yang terkasih, mari untuk mengawali rasa syukur kita di hari yang baru ini dan mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, pada hari yang baru ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, terlebih dalam istirahat kami tadi malam. Dan pagi ini Engkau telah mengaruniakan kepada kami hari yang baru, napas hidup yang baru, dan kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Dan pagi ini kami akan memulai karya-karya kami, tugas kami, belajar kami. Bimbing dan berkatilah kami semua dan orang-orang yang akan kami jumpai. Semoga segala yang akan kami lakukan berkenan kepadamu. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Anak yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita juga untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 6. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Renungan firman hari ini. Banyak orang terkesan dengan Daud, bukan hanya karena ketangkasannya dalam bertempur, melainkan juga karena ia menghormati Tuhan sehingga kerajaannya lestari. Banyak juga orang terkesan dengan Yesus sehingga mereka mencari tahu siapa dia sebenarnya. Herodes pun terkesan dengan Yesus.
Ia melihat Yesus sebagai Yohanes yang sudah ia penggal kepalanya dan kini bangkit lagi, bukan sebagai Mesias, Putra Allah, sebagaimana diartikulasikan oleh Petrus dan diimani oleh semua pengikut Kristus. Apapun kesan orang kepada Yesus, kita masing-masing perlu memiliki pendapat sendiri. Oleh karena itu, setelah sekian lama mengenal Yesus, lantas siapa Dia itu? Apakah kita terkesan oleh Yesus? Seorang anak yang memandang, memanggil, dan memiliki kesan khusus untuk ayah atau ibunya akan menyelaraskan hidupnya sebagai anak yang baik bagi orang tuanya. Kalau kita memandang Yesus sebagai gembala yang baik, maka mestinya kita menyelaraskan hidup kita sebagai domba yang setia, domba yang sungguh-sungguh mendengarkan suara tuannya. Ya Tuhan, teguhkanlah hati kami agar kami setia mengikuti jalan-Mu. Amin. Pilar 5 disiplin, karakter 2 tanggung jawab, indikator 2 sikap mau menepati janji. Janji adalah hutang. Pepatah ini perlu dikenalkan kepada peserta didik. Kita juga perlu mengingatkan peserta didik untuk tidak sembarangan berjanji. Anak perlu diberikan pemahaman tentang akibat dan berjanji dan menepati janji, sebab ada dampak positif dalam sikap tersebut. Jika peserta didik mampu menepati janji, berarti ia memiliki nilai kejujuran dan keterbukaan yang tinggi. Jika kita sudah berjanji, maka kita harus menepatinya. Menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi semua yang telah kita janjikan kepada orang lain. Kita akan menjadi orang yang dipercaya apabila bisa menepati janji. Mari kita bersama-sama menepati janji. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa agar di rumah kami ada damai, ketenangan, dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usaha kami, pekerjaan kami, dan semua yang Kau serahkan kepadaku, segala keinginan kami. Usirlah nafsu dari dalam hati kami, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah dalam hati kami cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepada kami semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya kami bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidup kami dari mara bahaya dan ketidaktentuan dunia. Jangan lupa, ya Yesusku, orang-orang yang kami kasih, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tetapi kami masih dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka pada kemuliaan surgawi. Amin. Doa PPDB. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini.
Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Fransiskus II Rawa Laut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Fransiskus II Rawa Laut, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami, agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat, mendidik, dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami dengan semangat Santo Fransiskus Assisi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama menutup doa pagi ini. Semoga apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita doakan oleh Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini dan untuk orang-orang yang akan kami jumpai. Semoga hari ini sungguh membawa sukacita dalam kehidupan kami. Semoga apa yang akan kami lakukan, apa yang kami rencanakan hari ini berkenan kepada-Mu. Kini akan mulai belajar, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, suster, bapak, ibu, serta anak-anak yang terkasih. Selamat beraktivitas dan selamat belajar. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Hari